Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tak berpantun dulu. Ada anak kecil bermain batu, batu dilempar masuk ke sumur. Belajar itu tidak mengenal waktu, juga tidak mengenal umur. Masya Allah, cakep luar biasa. Terima Allahu kasih. Akbar, barakallah, sama-sama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pembawa acara, Ibu Umyana, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk belajar menyampaikan kultum. Kalau hanya pendek nggih, belajar menyampaikan kultum dengan temanya apa aku dhewe mah lali. Namun sebelum Keutamaan keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Menuntut ilmu dalam Islam. Nggih. Yuk mancing-mancing bondo buka mut kok sepine Masya Allah. Fokus Bu, Nggih, sebelum saya mulai belajar mengurai, monggo kita ngaji bareng, belajar bersama bareng-bareng nggih Bu. Umpamane mbok bilih nanti saya dalam menyampaikan banyak kesalahan dalam pengucapan, mohon maaf dan mohon dibenarkan nggih Bu nggih. Karena saya masih harus banyak belajar dan bila nanti saya dalam penyampaian kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf lahir dan batin. Nggih, Bun. Matur nuwun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alimul ulama, ustadz wa ustazah yang kami takzimi rahimakumullah, para pembimbing, pembina, dewan guru, dewan pertimbangan yang selalu kami nantikan bimbingannya dan yang kami taati nasihat-nasihatnya rahimakumullah. Wabil khusus yang terhormat kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Mufadil yang selalu kami nantikan barokah ilmu-ilmunya dan barokah doanya. Semoga nanti beliau bisa hadir di tengah-tengah kita nggih Bu nggih. Semoga beliau sekeluarga selalu diberikan keberkahan, keselamatan, serta mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Ketua Iwamid On Air, Ibu Witiari, dan Ibu Wakil Ketua Iwamid On Air, Ibu Deli Sabnareza, beserta seluruh staf jajaran kepengurusannya yang selalu kami kagumi atas kekhalifahannya. Semoga selalu dalam lindungan dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta tidak lupa pula yang saya hormati kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Iwamid On Air, baik yang hadir maupun yang belum hadir, baik yang sudah pulang Indo maupun yang masih berada di negara Formosa ataupun di negara lain.
yang tetap istiqomah ber-on air via Len Iwamid ngaji bareng, jamaah yang menjadi kebanggaan dan semoga menjadi kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan, kelancaran segala urusan kita di dunia sampai akhirat dan segalanya diakhiri dengan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dengan memuji, dengan selalu mengucap syukur. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersalawat kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh cinta dan selalu mengharap syafaatnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Di malam yang penuh barokah ini, Selasa tanggal 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Ibu kita Kartini yang kita peringati di seluruh Indonesia, Hari Nasional, nggih. Saya tak berpuisi buat Kanjeng Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, putri bangsa, habis gelap terbitlah terang. Wanita kuat dan mulia membangun masa depan kaum wanita. Raden Ajeng Kartini, putri pertama utama, ngluhuraken bangsa kita senajan nganggo kebaya, tetap semangat luar biasa. Masya Allah, Raden Ajeng Kartini perjuangannya ya untuk kita semua. Dan alhamdulillah kita masih diberikan waktu oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, masih bisa bergabung bersama dalam acara rutinan malam Rabu Kultum bersama keluarga Kenang Ajiria malam hari ini. Alhamdulillah, pripun kabare sedaya mawon sedulur-sedulur kula. Alhamdulillah sehat sedaya mawon, alhamdulillah, karena sehat itu penting nggih Bu nggih. Sehat itu sangat berharga. Di pasar nggak ada yang jual kesehatan nggih. Sehingga sehat itu sesuatu yang harus selalu kita minta nggih Bu Ibu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk doa dan kita upayakan secara maksimal dalam bentuk ikhtiar. Nggih, nggih mboten. Jauh-jauh dari Indonesia ke Taiwan. Mugi-mugi kita paringi sehat sedanten nggih. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan menuntut ilmu dalam Islam. Tahukah kita bahwa ayat pertama yang Allah turunkan bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, tetapi tentang ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah
dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Perintah ini bukan sekedar membaca teks, tetapi membaca kehidupan, memahami ilmu, dan mencari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa Islam dibangun di atas ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perhatikan kata wajib. Artinya menuntut ilmu bukan pilihan, bukan sekedar tambahan, tetapi sebuah kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah rahimakumullah, mengapa ilmu itu begitu penting? Karena tanpa ilmu, seseorang bisa tersesat. Tanpa ilmu, ibadah bisa salah. Dan juga tanpa ilmu, hidup bisa kehilangan arah. Orang yang berilmu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Az-Zumar ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Orang berilmu hidup dengan cahaya. Orang tanpa ilmu berjalan dalam kegelapan. Jamaah Iwamid on Air rahimakumullah. Allah juga menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang yang berilmu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Bayangkan, bukan hanya satu derajat, tetapi beberapa derajat. Ini menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Langkah kaki kita menuju tempat belajar, duduk kita di majelis ilmu, majelis taklim Iwamid on Air, bahkan rasa lelah kita dalam belajar, semuanya dihitung sebagai jalan menuju surga. Jamaah rahimakumullah, namun ada hal yang sangat penting yang sering kita lupakan, yaitu niat. Menuntut ilmu harus diluruskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di menuntut ilmu itu niatnya harus diluruskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bukan untuk pamer, bukan untuk dipuji, bukan untuk sekedar gelar. Karena ilmu tanpa niat yang benar bisa menjadi bencana. Selain itu, kita juga harus memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Menghormati guru, yaitu adab yang pertama, menghormati guru. Dan adab dalam menuntut ilmu yang kedua harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Adab dalam menuntut ilmu yang ketiga, tidak boleh sombong. Dan selanjutnya adab yang menuntut ilmu yang nomor 4 yaitu bisa mengamalkan ilmu yang didapat. Karena para ulama mengatakan ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar. Tidak akan ada memberi manfaatnya, tidak bermanfaat. Jamaah rahimakumullah, di zaman sekarang menuntut ilmu menjadi lebih mudah. Kita punya sekolah, punya buku, bahkan zaman sekarang, zaman milenial, bahkan ada internet. Namun ironisnya banyak yang justru lalai. Waktu habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Media sosial digunakan tanpa arah, belajar ditunda-tunda. Padahal waktu adalah amanah. Waktu adalah amanah. Jika bukan sekarang kita belajar, lalu kapan? Jika bukan kita yang mencari ilmu, lalu siapa? Seperti Abah Misbah Sudur ya. Ingatlah satu hal. Harta jika kita bagi akan berkurang, tetapi ilmu jika kita bagi akan bertambah. Saya ulangi, Bu. Harta jika kita bagi akan berkurang, tetapi kalau ilmu jika kita bagi akan bertambah. Harta menjaga kita, tetapi ilmu kitalah yang dijaga olehnya. Bahkan ketika kita meninggal dunia, semua amal terputus kecuali 3. Salah satunya adalah, kenapa Bu? Ilmu yang bermanfaat. Tinggal turu aku. Artinya, ilmu bisa menjadi investasi akhirat yang tidak pernah putus. Jemaah Iwamit on Air rahimakumullah. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Sudahkah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki? Ataukah ilmu hanya berhenti di kepala tanpa sampai ke hati dan perbuatan? Mari kita perbaiki niat, tingkatkan semangat belajar, dan jadikan ilmu menjadi jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu, beramal, dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Bapak Ustadznya pun rawuh dereng? Sampun. Ya, alhamdulillah. Bapak Ustadz Mufadil sampun rawuh, maka alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran saya untuk
belajar menyampaikan kultum di malam yang penuh barokah ini. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan umumnya buat kita semua yang mendengarkan. Saya mohon maaf lahir dan batin semuanya, ibu-ibu, karena matur nuwun maafnya saya harus masih banyak belajar, Bu. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalamullahi ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah sallallahu ala sayyidina Muhammadin ladzi mala'allahu ta'ala wallahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asnaf sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikina ala nahjihi fanadu khairan mafiran amma ba'du. Hadirinul hadirah, teman-teman Iwamit on Air yang bergabung pada malam hari ini, Dewan Syuro Pembina Pendiri Dewan Asatidz Nasihat, Ketua Iwamit on Air Ibu Witi Ari, serta jajaran pengurusnya, teman-teman dari kelompok belajar kenangan yang bertugas pada malam hari ini, semuanya saja, rekan-rekan, rekanita, Iwamit on Air yang bergabung pada malam hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, antara lain nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang tiada tara yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Semoga selalu dan selalu terlimpah curahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan ilmu dengan sifat yang paling tinggi dan sempurna. Di awal tadi saya sampaikan alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Artinya yaitu segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu dengan sifat yang paling tinggi dan sempurna. Mudah-mudahan dengan kita pandai mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk di mana pengetahuan yang tadinya tak kurang, pengetahuan yang tadinya dangkal kemudian ditambah oleh Allah, sehingga setidak-tidaknya yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti, dan mudah-mudahan harapannya bisa mengamalkan daripada apa yang sudah kita serap bersama. Dan kemudian rahmat salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat, dan mudah-mudahan dengan barokah majelis taklim Yomit on Air, dengan barokah ulama ilmi kita yang hadir pada malam hari ini atau yang sedang berhalangan ya hadir pada malam hari ini, tetap menjadi satu kesatuan Yomit on Air, keluarga. Mudah-mudahan diberikan syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin teman-teman semuanya, tadi sekilas sudah disampaikan fardhatun ilmi atau thalabul ilmi, mencari ilmu itu fardhatun. Kalau bahasa Jawanya itu banget fardune. Thalabul ilmi fardhatun, banget fardune, atau sangat dianjurkan, sangat diwajibkan. Ala kulli muslimin wa muslimatin, baik seorang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Jadi kewajiban itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kewajiban yang sangat diwajibkan. Sebab setiap kita gerak, setiap kita melakukan segala sesuatu itu bisa menjadi nilai ibadah apabila dibekali, didasari dengan ilmu pengetahuan. Kebaikan-kebaikan di dunia itu juga membutuhkan ilmu, kebaikan-kebaikan di akhirat juga membutuhkan ilmu. Sering disampaikan di berbagai kesempatan, khairud dunya bil ilmi wa khairul akhirah bil ilmi. Syarifud dunya bil ilmi wa syariful akhirah bil ilmi. Kemuliaan di dunia butuh ilmu. Kemuliaan di akhirat juga butuh ilmu. Kebaikan di dunia butuh ilmu. Kebaikan di akhirat juga butuh ilmu. Kesimpulannya, mengapa kita tidak ada batas usia untuk berhenti mencari ilmu, bahkan sampai di yang lahat. Kita sering menyaksikan, kita sering mengerti, kita sering melihat bahwa setelah pemakaman seorang mayit, maka biasanya kalau di daerah Batan itu namanya mudin, di daerah Kulon juga namanya mudin. Ada sebagian Jawa Tengah juga mengatakan mudin, tapi seringnya kayin. Atau bahkan kadang-kadang ada ustadz atau ulama yang menalkin atau memberikan pembelajaran nanti apabila didatangi oleh malaikat munkar nakir, menanyakan pertanyaan kubur, yaitu beberapa pertanyaan, man wabuka, man nabiyuka, man kitabuka, man ikhwatuka. Ada 6 perkara atau 6 pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kubur, sehingga di situ diberikan pembelajaran atau disebut dengan talqin. Nah, di sini juga sering disampaikan bahwa kewajiban mencari ilmu yaitu dari bahasanya itu bahan-bahanan. Kewajiban mencari ilmu itu dari geongan atau bahasa lainnya geongan sampai pada tiang lahat. Dan tentu karena keutamaan ilmu yang sangat luar biasa, tadi juga sempat disampaikan bahwa beberapa keutamaan ilmu dibanding dunia ini pernah diujikan oleh sahabat, karena pada waktu itu ya Rasulullah SAW menyampaikan ana madinatul ilmi wa ali yubabuha, yaitu saya di Nabi
kotanya ilmu sementara atau gudangnya ilmu sementara Sayyidina Ali itu adalah pintunya ilmu. Ana madinatul ilmu ali babuha. Sehingga penasaranlah yang mendengarkan kalimat tersebut atau mendengarkan hadis tersebut sehingga dipertanyakan dengan satu pertanyaan, yaitu pertanyaan lebih utama mana dunia dibanding ilmu. Dan jawaban Sayyidina Ali dengan berbagai macam variasi bisa menjawab dari 10 pertanyaan yang sama pertanyaan tetapi beda jawaban. Seperti yang tadi, kalau ilmu itu lebih utama, mengapa demikian? Sebab ilmu itu akan menjaga kita atau menjaga yang si punya ilmu, sementara kalau dunia itu dunia yang dijaga oleh si yang punya dunia. Atau ilmu itu tidak akan habis dibagikan, sementara kadang-kadang kalau dunia secara lahiriah akan habis dibagikan dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin teman-teman semuanya, maka dengan demikian setelah kita mengetahui adanya fadilah atau keutamaan ilmu, maka di situ juga berbagai macam referensi agar kita selalu mendekat kepada para ahli ilmu. Maka sering kita dengar obat hati itu antara lain, obat hati itu antara lain adalah berkumpul dengan orang-orang soleh atau berkumpul dengan orang-orang yang ahli ilmu. Dan kemudian ada hadis yang menyampaikan alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyit bima'il madar. Ada selanjutnya wafi riwayat Tabrani, dari riwayat yang diriwayatkan Imam Tabrani disampaikan jalisul kubara wa sa'idul ulama wa khalidul hukama. Ada selanjutnya jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara. Jadi di situ diterangkan agar kita selalu kalau bisa itu berkumpul di mujalasatul ulama, berkumpul mendengarkan, berkumpul duduk bersama ulama mendengarkan perkataan mereka yang bijaksana. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati. Dengan berkumpul dengan ulama, maka hatinya itu yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah, dan kemudian seperti halnya Allah menghidupkan bumi bima'il matar yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah, atau dihidupkan hati seseorang tersebut dengan cahaya hikmah dari ulama. Seperti halnya kama yuhyil ardal mayyit bima'il matar, seperti halnya bumi yang mati itu dihidupkan dengan air hujan. Sehingga dengan kita duduk saja bersama ulama, maka hati yang tadinya keras, hati yang tadinya sulit untuk menerima hidayah, maka di situ bisa hidup dengan cahaya hikmah yang dimiliki oleh ulama. Dan apabila kita meninggalkan ajaran-ajaran ulama, tentu sering saya sampaikan bahwa apabila kita meninggalkan ajaran ulama atau kita jauh dari ajaran ulama, maka kita itu nantinya naudzubillah, satu itu antara lain kita dijauhkan dari keberkahan dalam mencari rizki, dan kemudian keduanya di samping dijauhkan dari keberkahan mencari, jauh dari kata berkah, maksud saya jauh dari kata berkah dari kita mencari rizki, dan kemudian naudzubillah kita meninggalkan dunia di ghairi iman, dan yang satunya kita itu diberikan sultanan zaliman,
Jadi sayati zamanun. Sayati zamanun yafirruha. Jadi apabila kita jauh dari ajaran-ajaran ulama, maka kita nantinya akan diberikan 3 azab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah kita cabut keberkahan dari kasab. Kasab itu mencari rezeki atau kita bekerja. Dan kemudian karena saking pentingnya kita mencari ilmu, maka saking balik atau karena bahasa saking pokoknya karena teramat sangat lah ya bahasa, teramat sangat pentingnya ilmu, maka dikala kita berkumpul dengan ulama, mendengarkan ucapan-ucapan ulama, duduk bersama ulama, makan bersama ulama, jalan bersama ulama, itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan man jalasa 'indal 'alim sa'atain, atau barang siapa yang duduk bersama orang yang alim sa'atain, hanya 2 jam misalkan, atau beberapa saatan, au akala ma'atu luqmataini au sami'a minhu kalimatain, mendengarkan makan, tapi berjalan, duduk bersama orang alim, walaupun hanya sebentar. Kalau di bahasa hadis ini saat ini atau 2 jam, dan kemudian au akala mahu luqmataini au sami'a minhu kalimatain, au akala makan walaupun hanya sesuapan, kemudian au sami'a minhu kalimatain, mendengarkan ucapan ulama walaupun hanya beberapa ucapan. Selanjutnya au masa ma'hu khatwatain, berjalan 2 langkah, a'tahullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala itu memberi, a'tahullahu ta'ala memberi jannatain, surga, kullu jannatin mislud dunya marratain, dan di setiap atau satu surga itu luasnya berlipat ganda dibanding luasnya dunia ini. Inilah pentingnya mendekat dengan ulama dan kemudian mendengarkan bahasa-bahasa yang disampaikan ulama, sehingga di situ kita berupaya untuk mendengarkan perkataan-perkataan ulama, bergaul dengan ulama, janjinya itu adalah surga. Dan barang siapa yang menuju pada suatu majelis ta'lim, sahalallahu ilal jannah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu ilal jannah. Barang siapa yang di situ menuju majelis ta'lim, maka Allah itu akan memudahkan perjalanan menuju surganya Allah. Mudah-mudahan teman-teman kita semua dimudahkan jalannya ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, dalam surah hadis yang lain disampaikan, ya Abadar la antaldu wa fata'li ma baban min kitabillahi ta'ala khairun laka min antusalli mi'atan ta'atin. Karena saking pentingnya kita mencari ilmu, maka di situ lebih utama mencari ilmu, mendengarkan kalamullah yang disampaikan oleh ulama, min kitabillahi ta'ala khairun laka min antusalli mi'atan ra'atain. Jadi lebih utama mencari ilmu dibanding sholat sunnah 1000 rakaat. Walaupun bahasanya walaupun
apa yang kita cari saat ini barangkali itu belum maksud. Tetapi itu lebih utama dibanding sholat sunnah 10 rakaat. Mengapa demikian? Logikanya, orang yang mencari ilmu dan kemudian mendapatkan ilmu, maka semuanya itu akan beres, semuanya itu akan tertib. Lain halnya kita beribadah tanpa ilmu. Misalnya wudhu selaku. Kuncinya sholat kita tidak menguasai tata cara wudhu. Sholat misalnya apa-apa yang harus kita baca, gerakan-gerakannya seperti apa. Jika kita nggak ngerti ilmunya, maka di situ seperti halnya gerakan-gerakan yang di situ bukan gerakan sholat, tetapi di situ hanya sebuah kesia-siaan. Maka ditekankan berupayalah, khususnya ilmu fikih, khususnya ilmu fikih, ilmu amaliyah untuk menjadi keseharian kita. Maka tekuni dan tekuni, selalu tekuni agar ibadah kita bisa ditengarai, ini sah atau tidak sah, ini beres atau tidak beres. Maka demikian akhir dari penyampaian malam ini, harapannya bukan sekedar teori, bukan sekedar pengkajian, tapi tekuni, selalu tekuni, bukan hanya untuk kegiatan semata, tetapi menjadi kebutuhan kita bersama untuk bertolabul ilmi. Terkalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.